teman-teman, jumpa lagi dengan saya Andrea Pratiwi, Prodi PGSD semester 4 dari Universitas Evarina. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari saya tentang hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Yuk, simak video saya ya. Nah, menurut Jamara dan Jain tahun 2002, halaman 194. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Nah, pengelolaan kelas ini berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Baik pengelolaan kelas, maka baik pula dengan kegiatan belajar mengajar. Begitupun sebaliknya, buruk pengelolaan kelas, maka buruk pula proses kegiatan belajar mengajar yang akan berdampak pada pembelajaran siswa. Nah, ini sejalan dengan penelitian terlebih dahulu yang didasari oleh penelitian dalam mengambil judul ini. Penelitian terlebih dahulu yang menemukan bahwa pengelolaan kelas berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. Nah, semakin baik pengelolaan kelas yang diberikan, maka semakin baik pula aktivitas belajar siswa di sekolahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan kelas yang baik, maka aktivitas belajar siswa di sekolah akan baik. Itu menurut DAI 2015 halaman 8. Nah, selanjutnya manajemen kelas dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai keberhasilan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana pula pendapatnya. Nah, manajemen kelas pada umumnya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Memberikan dukungan atau motivasi terhadap keberhasilan belajar mengajar. Bagi anak yang belajar, kita harus memberi dukungan terhadap mereka atas keberhasilannya. Keberhasilan dalam pembelajaran yang akan ditentukan oleh seberapa mampunya guru dalam memfasilitasi keadaan si siswanya. Manajemen kelas ini bukanlah perkara yang mudah. Sepertinya membalikkan kedua telapak tangan kita untuk mencapai keberhasilan manajemen kelas. Nah, tentunya terdapat berbagai macam problematika atau masalah-masalah yang menghambat keberhasilan dalam menghadapi manajemen kelas, dan setiap pasti ada jalan keluarnya atau upayanya untuk penanganan atau penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, masalah-masalah dalam manajemen kelas yang harus diperhatikan oleh guru dari semua masalah-masalah yang ada. Maka
harus dapat menyelesaikan masalahnya. Masalah-masalah yang ada di dalam kelas yang tersebut yaitu menurut Mudasir, masalah-masalah yang ada dalam manajemen kelas terbagi dua, yaitu kasus terjadi di dalam kelas dan pengelompokan masalah. Nah, dalam pengelolaan kelas, masalah-masalah manajemen kelas yang ada dalam kelas biasanya yaitu dengan cara mengatasinya tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kasus yang sering terjadi di dalam kelas yaitu tingkat penguasaan yang harus dikuasai materinya oleh siswa di dalam kelas. Guru dalam mengatasi masalah ini hendaknya memperhatikan materi atau bahan ajar yang akan disampaikan oleh kepada muridnya. Apakah yang disampaikan ini relevan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan guru? Hendaknya mengulang penjelasan dan memperkuatkan materi yang telah disampaikannya. Lalu yang kedua, fasilitas yang diperlukan. Fasilitas ini meliputi media, tempat, biaya, dan yang dapat memungkinkan siswa belajar dengan baik. Nah, fasilitas yang menjadi masalah biasanya cenderung tidak diperhatikan oleh guru dalam memanajemenkan kelasnya. Dan inilah yang dapat memunculkan adanya masalah dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam mengatasi masalah ini, guru harus menggunakan fasilitasnya yang dibutuhkan oleh si murid atau si siswanya, seperti media, bahan ajar, dan tempatnya yang akan dipergunakan dalam proses belajar mengajar kepada si murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisiensi. Lalu kondisi siswa. Kondisi siswa juga menjadi persoalan yang penting di dalam kelas. Karena inilah kondisi peserta didik yang akan membuat proses belajar mengajar di dalam kelas menjadi berhasil atau sebaliknya. Nah, dapat dicontohkan jika siswa yang bergairah atau aktif dalam proses pembelajaran, cenderung proses belajar mengajar di dalam kelas akan menjadi kondusif dan akan mencapai tujuan serta keinginannya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika siswa yang tidak bergairah di dalam menerima pembelajaran, maka cenderung proses belajar mengajar tidak aktif dan membuat siswa gaduh serta
serta kurang memperhatikan materi yang diajarkannya, atau tidak bisa juga mencapai tujuannya dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam mengatasi masalah ini, guru sebaiknya memperhatikan materi atau bahan ajar, metode, media, dan strategi pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik mengajar guru. Masalah teknik mengajar yang digunakan oleh guru inilah yang menjadi masalah yang paling penting. Karena apa? Karena jika guru pandai memilih dan menggunakan teknik atau model-model pembelajaran yang strategi dan yang baik, nah, ini cenderung akan membuat kelas menjadi menarik dan kondusif, aman, serta dapat mencapai tujuannya. Untuk itu, guru dapat dituntut agar menjadi pendidik yang berpotensi dalam bidangnya, atau memenuhi kriteria untuk mencapai keinginan siswanya dalam proses pembelajaran dan mengajar. Nah, selanjutnya pengelompokan masalah dalam pengelolaan kelas. Ada dua jenis pengelolaan kelas, yaitu bersifat perorangan atau individual, dan yang bersifat kelompok. Perbedaan antara kedua jenis ini, masalah itu akan bermanfaat terutama apabila guru ingin mengenali dan menangani setiap permasalahan yang ada. Permasalahan inilah yang ada di dalam kelas, yang menjadi tanggungan jawabnya. Dua kategori masalah ini dalam pengelompokan kelas, yaitu yang pertama, masalah individual atau perorangan. Nah, biasanya dalam penggolongan masalah individual ini didasari atas anggapan dasar bahwa tingkah laku mereka atau manusia ini yang mengarahkan pada suatu pencapaiannya atau suatu tujuannya, yaitu yang menjadi individunya yang berguna. Dan jika seorang individu atau perorangan ini gagal dalam mengembangkan kepercayaan dirinya terhadap rasa berharganya dia, maka akan ada penyimpangan tingkah lakunya. Dan dalam konteks inilah Direktur atau kasus membedakan 4 pengelompokan dalam manajemen kelas yang bersifat individual. Nah, yaitu tingkah laku yang menarik perhatian orang lain. Lalu tingkah laku mencari kekuasaan. Selanjutnya tingkah laku menuntut balas.
masalah individu ini menjadi sebuah penekanan dalam manajemen kelas yang ada. Dalam mengatasi masalah-masalah ini, perlu adanya upaya guru dalam meningkatkan proses atau motivasi dalam diri siswa untuk mengembangkan si siswanya berbagai potensi yang bermasalah tersebut. Sebagai contohnya, yaitu tingkah laku menarik perhatian orang lain. Nah, sikap individu seperti ini dibutuhkan banyak perhatian dari orang lain atau seorang guru, karena mereka butuh pujian dan perhatian. Nah, dengan cara ini memberikan semacam motivasi atau tugas mendidik dan juga memberikan semangat kepada mereka sebagai sebuah peranan penting kepada si siswa tersebut dalam proses belajar mengajar, seperti memberikan kepercayaan untuk menjelaskan isi materi. Nah, selanjutnya masalah kelompok. Mudasir menyatakan bahwa ada 7 masalah pokok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Nah, yang itu kurangnya kekompakan, lalu kurangnya mampu mengikuti peraturan kelompok, lalu reaksi negatif terhadap sesama kelompok, penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang kegiatannya anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, ketidaksemangatan atau malas bekerja, dan tidak mampu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya. Di dalam kelas ini juga terkadang terdapat berbagai masalah kelompok, seperti kurangnya adanya kerjasama antara si siswa, serta kurang mampu dalam tugas-tugas kelompok, dan kurangnya memperhatikan lingkungan kelompok. Nah, masalah-masalah inilah yang dapat diatasi oleh guru dengan memberikan model pembelajaran yang mendidik dan menekankan kepada proses kerjasama kelompok. Model strategi pembelajaran yang dapat digunakan seperti strategi pembelajaran komparatif. Nah, yaitu sebuah strategi pendekatan di mana si siswa harus menemukan atau mentransformasikan dan memeriksa informasi yang ada secara kompleks. Dalam pembelajaran kooperatif, mengalahkan si siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompoknya. Dan strategi inilah yang hendaknya mengondisikan dan memberikan dorongan serta dukungan untuk mengoptimalkan
kreativitas si siswanya. Nah, sampai di sini sajalah materi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya